السلام عليك يا أمير المؤمنين. أعظم الله لك الأجر من صادمك بقتل الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أعظم الله لك الأجر بمصابك بقتل الحسين. السلام عليك يا حسن المجتبى. أعظم الله لك الأجر بمصابك بقتل أخيك الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا محدي. أعظم الله لك الأجر بمصابك بجدك الحسين. Ikhwan dan akhwat sekalian pecinta Imam Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, bergembiralah karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini, hadir di majelis guna menghidupkan syiar-syiar Tuhan, guna menghidupkan syiar-syiar agama, yaitu menghidupkan malam-malam duka Ahlul Bait Nabi karena syahidnya Imam Al-Husain di padang Karbala. Mengatakan nama Karbala, harusnya kita langsung teringat dengan sebuah sekolah. Karbala merupakan madrasah besar. Karbala merupakan madrasah bagi kemanusiaan. Karbala merupakan madrasah bagi keislaman. Karbala merupakan madrasah bagi keimanan. Dan Karbala merupakan madrasah bagi kecintaan. Bagi manusia yang memiliki hati nurani, mereka akan menangis melihat apa yang terjadi di Karbala, di mana cucu Rasulullah dibantai dengan keji. Bahkan anak yang baru lahir pun dibunuh hanya karena keinginan dan syahwat kekuasaan musuh-musuh Al-Husain. Kemudian bagi orang-orang Islam yang mengaku keturunan, mengaku mencintai Nabi, mengaku mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Madrasah Karbala harusnya menjadi madrasah bagi mereka yang mengajarkan siapa itu Muslim dan siapa itu munafik. Muslim yang mengaku mencintai Rasulullah, maka seharusnya dia juga mencintai Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Imam Hussein. Namun yang terjadi di Karbala justru sebaliknya. Mereka mengaku mencintai Rasulullah, akan tetapi
dengan tega membantai keluarga Rasulullah. Kemudian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menganggap Amirul Mukminin sebagai imamnya, sungguh Madrasah Karbala merupakan madrasah yang sangat besar. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Banyak pelajaran yang dapat orang-orang beriman ambil di dalamnya. Dan di saat ini saya akan membawakan beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita pahami atau resapi terkait Madrasah Karbala. Salah satu pelajaran terpenting dari Madrasah Karbala adalah pertaubatan dan istiqomah dalam jalan kebenaran. Kita tahu bahwasanya kita manusia seringkali tergelincir dalam dosa, seringkali melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Namun ketahuilah bahwasanya pintu taubat bagi orang-orang yang taubat tidak akan pernah tertutup. Di dalam Madrasah Karbala terdapat contoh nyata, yaitu ketika Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi yang merupakan orang yang menggiring Imam Husain ke medan Karbala untuk dibantai. Namun karena kesadaran hatinya, dia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meringkuk di pelukan Imam Husain, minta maaf dan membalas kesalahannya dengan pengorbanan nyawanya. Itulah yang terjadi di Madrasah Karbala, di mana akhirnya Al-Huriyah pendosa itu dapat meraih kesyahidan, suatu gelar yang sangat sulit kita capai kecuali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini mengaku sebagai pecinta Ali, kita saat ini mengaku sebagai pecinta Al-Husain. Kita katakan labbaika ya Husain, kita katakan Aliyun waliullah, namun kita tidak tahu akhir yang akan menanti kita. Banyak di antara kita yang pada awalnya beriman kepada Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya, namun di akhirnya justru malah memerangi Rasul dan Ahlul Baitnya. Kita contoh Shimir, dia sebelumnya adalah pasukan yang berjuang bersama Imam Ali, akan tetapi pada akhir hayatnya, pada akhir umurnya, dia justru adalah orang yang tega menyembelih cucu Nabi, yaitu Imam Husain alaihissalam. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya satu hal yang jelas adalah ketika kita sadar bahwasanya kita masih diberi rahmat dan karunia berupa kecintaan kepada Nabi dan Ahlul Baitnya, kita harus tetap istiqomah, teguh dalam jalan ini. Kita harus kuatkan iman kita, kuatkan diri kita. Jangan sampai hal-hal kecil duniawi menggoyangkan akidah dan menggoyangkan iman kita, sehingga kita akhirnya memilih untuk berbalik melawan kebenaran atau Ahlul Bait Nabi dan Ahlul Baitnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pendosa, bagi kita yang masih merasa sebagai para pendosa, ketahuilah bahwasanya pintu taubat, pintu maaf akan tetap terbuka. Bahkan dikatakan bahwasanya jika Yazid pun yang telah memerintahkan untuk membantai Imam Husain bertobat, maka insya Allah akan menerima taubatnya dan Imam Husain akan memaafkannya. Tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Imam Husain dan Rasulullah tahu bahwasanya orang seperti Yazid tidak akan pernah bertaubat. Inilah akibat yang didapatkan dari kemaksiatan dan kezaliman yang terus menerus. Meskipun pintu taubat terbuka bagi kita,
Tapi ketika dosa sudah menjadi bagian dari diri kita, ketika sudah mengakar menjadi kebiasaan kita, maka sungguh pintu tobat meskipun terus dibuka, namun gerakan hati untuk bertobat akan sulit untuk menggerakkan kita. Hati kita akan sulit untuk terdorong untuk mengakui kesalahan dan akhirnya bertobat. Kita mohon ampun dari Allah dari dosa-dosa yang menutup hati kita, dan kita mohon meminta Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membuka pintu taubatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Akhir hidup itu suatu yang pasti, yaitu kematian. Akan tetapi bagaimana kita akan menghadapi kematian itu adalah suatu pilihan. Kita ketahui bahwasanya Yazid adalah orang yang akhirnya memilih surga, memilih syafaat Nabi, memilih syafaat Imam Hussein di akhir kehidupannya. Namun banyak orang-orang seperti Yazid yang meskipun tahu bahwasanya Imam Hussein adalah cucu Rasulullah, bahwasanya Imam Hussein adalah putra dari Sayyidah Az-Zahra, akan tetapi mereka tetap saja memerangi beliau. Itu karena kebutaan mereka terhadap dunia, baik itu karena harta, tahta ataupun jabatan yang diiming-imingi oleh Yazid. Pada akhirnya pun kebanyakan dari mereka tidak jabatan mereka peroleh, tidak kekuasaan mereka peroleh, tidak harta mereka peroleh, akan tetapi kematian yang pasti mereka peroleh. Dan ketika itu tidak ditaubati, maka sungguh neraka jahanam merupakan hal yang pasti yang akan mereka peroleh. Terkait kemaksiatan, Imam Hussein alaihi salam pernah ditanya, pernah datang seorang kepadanya yang sudah kemaksiatan itu sudah menjadi darah daging baginya sehingga sulit untuk bertaubat. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang menghadap Imam Hussein dan berkata, "Ana rajulun asin wala asbiru 'anil ma'asiyati." Aku adalah pendosa dan aku tidak sanggup untuk menahan dosa-dosa atau kemaksiatan. Maka berilah aku nasihat. Imam Hussein berkata, "If'al khamsata asya'i fa'adlik ma syi'ta." Lakukanlah 5 hal dan kau terserah mau bermaksiat sesukamu. Maka Imam Hussein melanjutkan, fa'awwal dzalik la ta'kul rizqallahi wa adlik ma syi'ta. Pertanyaan pertama adalah makanlah atau janganlah makan dari rezeki Allah, maka kau terserah mau bermaksiat. Selama kita manusia, kita tidak akan pernah makan atau apapun itu menikmati rezeki kecuali itu rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak bisa lepas dari rezeki Allah, maka sebaiknya kita tidak bermaksiat kepadanya. Wasani ukhruj min wilayatillah wa adli ma syi'ta. Keluarlah dari wilayah atau tempat yang dikuasai oleh Allah, maka bermaksiatlah sesukamu. Jika kita bisa keluar dari tempat yang di situ tidak ada Allah di dalamnya, tidak ada kekuasaan Allah di dalamnya, maka kita boleh bermaksiat sesuka kita. Tapi ketahuilah ikhwan dan akhwat, tidak ada satu tempat pun di mana di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Imam Hussein melanjutkan, utlub maudi'an la yara Allah wa adli ma syi'ta. Carilah tempat yang di sana Allah tidak melihatmu, maka setelah itu berdosalah sesukamu, bermaksiatlah sesukamu. Kita diperintahkan untuk mencari tempat yang di mana Allah tidak melihat, di situ kita bermaksiat. Mustahil.
Kemudian yang keempat, idza jaa malakal mauti liyaqbidha ruhaka fadfa'u an nafsi wa akhdi ma syi'ta. Jika datang malaikat maut dan kau bisa menolaknya dari mencabut nyawamu, maka berdosalah sesukamu. Ini juga hal yang mustahil. Wal khamis, idza adkhalaka malikun finnar fala tadkhul finnar wa athni ma syi'ta. Jika malaikat memasukkanmu ke dalam neraka dan engkau mampu menolak dan tidak masuk neraka, maka berdosalah sesukamu, maka bermaksiatlah sesukamu. Hal-hal yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya ketika kita ahli maksiat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertaubat dan menghindari maksiat-maksiat tersebut. Itulah yang diajarkan oleh Imam Husain. Tidak ada lagi rukhsah atau izin atau pemakluman selama kita masih memakan rezeki Allah, kita masih hidup di tempat Allah, kita masih tidak mampu menolak malaikat maut dan kita tidak mampu menolak malaikat yang menggiring kita kepada neraka, maka kita tidak ada jalan lain bagi para pemaksiat kecuali untuk bertaubat. Itulah salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari Madrasah Husainiyah Karbala, di mana sebesar apapun dosa kita, bahkan ketika kita mendorong Imam Husain ke dalam ladang pembantaian, maka pintu taubat tetap akan terbuka. Namun pintu taubat tidak akan terbuka kecuali kita benar-benar sadar dan menjauhi maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Al-Qur'an. Selain mengakui kesalahan dan menjauhi atau tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, Al-Qur'an juga membuktikan kepada Imam Husain bahwasanya dia telah bertaubat. Dia maju ke medan perang dan syahid di dalam medan Karbala, di dalam pelukan Imam Husain alaihi wassalam. Ikhwan dan akhwat, semoga kita dapat mencontoh dan mengikuti madrasah Karbala, di mana salah satunya adalah guru kita yaitu Al-Hur, yang sebentar lagi akan kita kenang perjuangannya melalui maqtal Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syi'ati